Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pangausan Masjid Jami'at Tamimiyah rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'at Tamimiyah yang memfasilitasi pengawasan ini bersama jajaran, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim dan masjid-masjid, yang saya hormati Kepala Desa Taman Sari bersama jajaran, Kadus, Pak RW, Pak RT, Ketua Karang Taruna, Ketua para pemuda, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, baik dari Tamanggungan Kidul, Sanapati, Kebon Kalapa, Parakanomas, Sukamana, Panagan, Cicangkal, Lebak Pasar, Ciherang, dan seluruh para pendengar di mana saja berada yang mendengarkan suara ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, mari memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan terus pujian itu kita tindak lanjuti ke dalam kehidupan dengan senantiasa menjadikan apapun yang ada yang telah Allah jadikan, kita jadikan media untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam juga kita baca, kita sampaikan kepada junjungan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya juga dengan menerapkannya sholawat dan salam ke dalam kehidupan, yaitu dengan memfola seluruh akhlaknya, seluruh budi pekertinya, sebisa kita kita pola, kita suri tauladani, baik di keluarga, di masyarakat, dan di mana kita berada. Mudah-mudahan dengan dua sisi memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang senantiasa dirahmati, ada dalam maghfirah, inayah, taufik dan hidayahnya, sehingga pada posisi itu kita suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita siapkan pendengaran kita,
Pendengaran kita itu adalah melalui kuping. Pendengarannya itu kekuatan Allah, disebut sifat sami'un. Sifat Allah yang direspon kuping itu namanya sami'un. Sifat Allah yang direspon mata kita itu namanya basir. Sifat Allah yang direspon oleh mulut kita itu namanya kalam. Sifat Allah yang direspon oleh gerak tubuh kita itu namanya kudrat. Sifat Allah yang direspon oleh tubuh kita dari rumah dapat sampai ke masjid dan dari masjid bisa pulang ke rumah, itu namanya sifat Allah, itu irodat. Sifat Allah yang menjadikan makhluk hidup khususnya kita bisa hidup, itu sifat Allah namanya hayat. Sifat Allah yang bisa kita respon dengan ruh kita, dengan jiwa kita, dengan fitrah kita, sehingga manusia bisa menjadi cerdas, bisa menjadi faham. Nah, sifat Allah itu namanya ilmun. Maka 7 sifat itu termasuk sifat ma'ani Allah yang bisa kita akses, yang bisa kita gunakan. Oleh karena itu, terus kita berusaha untuk menggunakan 7 sifat ma'ani Allah yang dijelaskan dalam sifat ma'nawiyah ke dalam keseharian, untuk bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah, di kajian bulan yang lalu tentang fadilatu thalabil ilmi an-nafi, pada halaman 5 buku ini disampaikan tentang keutamaan mengkaji ilmu, tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang keutamaan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Pada bulan yang lalu disampaikan bahwa dalam suatu hadis malaikat itu membuka lebar-lebar sayapnya untuk mereka yang mencari ilmu, karena malaikat itu ridho kepada apa yang dilakukan orang tersebut. Malam hari ini meskipun hujan, ya, Bapak Ibu datang ke masjid untuk thalabul ilmi, yang di sana tentunya fardhu, menjadi ketetapan, menjadi kewajiban kepada kita semua. Tiada halangan hujan, Bapak Ibu datang ke masjid sambil beriktikaf. Ini menurut hadis ini, orang yang mengkaji ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu itu diridhoi para malaikat dan diberikan rahmat sebab ridhonya para malaikat. Mudah-mudahan hadis ini juga dapat membagikan rahmat para malaikat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjutannya di dalam hadis lain tentang keutamaan mencari ilmu, menuntut ilmu, mengkaji ilmu yang bermanfaat adalah baris yang kelima, pojok kiri, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ayyadwa ahadukum fayata'allamu baban minal ilmi khairun lahu min ayyusalliya al-faraqatin. Ini luar biasa. La ayyadwa ahadukum
fayata'allamu baban minal ilmi khairun lahu min ayyusalliya al-faraqatin. Ini kemarin sudah disinggung sedikit. Yang ditarjamahkan atau dialih bahasakan ke dalam bahasa kita atau bahasa Melayu adalah la ayyadua ahadukum, artinya sesungguhnya bahwa berpagi-pagi seseorang di antara kamu belajar ia akan satu bab daripada ilmu, niscaya terlebih baik daripada bahwa ia sembahyang sunnah 1000 rakaat. Nah, ini terjemah bahasa Melayunya. Lebih sulit ya dipahaminya ketimbang bahasa kita, bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesianya lebih mudah malahan. Siapapun orang pagi-pagi, bahasa kita ini contoh pagi-pagi ya, kalau waktu pagi enggak, malam-malam, kira-kira begitu. Siang-siang, pagi-pagi, malam-malam, siang-siang, dia belajar satu bab di antara ilmu, itu sikap itu, perilaku itu adalah lebih baik buat dirinya daripada sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Kemarin saya sampaikan sholat taraweh yang 23 aja gembelnya, lebetna itu 2 minggu paling ya, apa 3 minggu ya, 3 minggu lebet gembel, 3 minggu kaluhur ya udah kudu ada malam esi ya. Mungkin sholatnya di rumah kali ya, dengan istrinya di rumah gitu berjamaah mungkin, jadi di masjid mulai kosong. Maka kemarin saya sampaikan terusin itu malam esi ya, malam-malam ganjil, kupatnya, apalagi burasnya, lontongnya gitu. Itu budaya yang sangat baik. Untuk apa? Memacu kita beribadah kepada Allah secara berjamaah. Di masjid ya lebih bagus, di rumah juga bagus, tapi sebagai syiarnya maka di masjid itu lebih bagus. Maka sholat yang 23 rakaat itu ya, sholat tarawih itu sudah merasa banyak capek di bulan Ramadan itu, apalagi 1000. Tetapi belajar satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Kalau ditanya kenapa kok lebih baik, jawaban termudah yang paling gampang adalah kalau sholat sunnah itu bekal buat diri sendiri, bekal sorangan, buat nyalira, buat pribados masing-masing, itu sholat ya. Tapi kalau thalabul ilmi itu bukan hanya kemanfaatannya buat pribadi, tetapi bisa disebarkan ke orang lain. Jadi sholat sunnah itu tidak lebih baik daripada belajar gitu. Makanya semua peribadatan termasuk sholat itu harus pakai ilmu. Nah, ilmunya itu kudu dicari, kudu dipahami, kudu diteliti oleh kita agar ilmu-ilmu di dalam beribadah itu kita dapatkan. Oleh karena itu
belajar itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kemanfaatannya satu untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain, yang kedua orang kedua, yang ketiga tidak hanya untuk orang lain juga. Kalau orang lainnya berbentuk jamaah seperti sekolahan ya, pesantren, perguruan tinggi, atau kumpul-kumpul jamaah dalam suatu acara disampaikan ilmu, tentu itu juga bermanfaat untuk halayak ramai, untuk kebanyakan orang. Jadi di sini letak belajar itu lebih utama ketimbang sholat sunnah karena kemanfaatannya yang luar biasa. Apalagi melalui live streaming, melalui rekaman-rekaman itu kan bisa juga didengar oleh orang lain dimanapun berada. Itu bermanfaat kepada orang lain. Maka di sini disampaikan orang yang mempelajari suatu ilmu satu bab saja itu lebih baik untuknya ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Ini adalah fadilah thalabil ilmi an-nafi, yaitu keutamaan ilmu yang bermanfaat. Nah jamaah rahimakumullah, kemanfaatan ilmu itu bisa terasa oleh dirinya sendiri, oleh orang yang memanfaatkannya terasa dari sudut apa? Dari sudut lahiriah terasa, dari sudut batiniah terasa. Dari sudut lahiriah, orang yang memanfaatkan ilmu pasti akibat memanfaatkannya itu ada hasil dari ilmu itu. Yang jadi guru setiap bulan digaji ya, itu kemanfaatan ilmu. Coba kalau dia tidak jadi guru, ngaroko hayangnya, tapi duitnya nggak ada. Coba jadi guru tuh, ada hasil, meskipun bukan tujuan, tapi efek dari memanfaatkan ilmu. Jadi pak guru, jadi pak ustadz, jadi pengajar, itu ada timbal balik menyampaikan jasa itu ilmu kepada orangnya, itu terasa secara lahiriah. Yang kedua, jadi pekerja, gawe dimanapun, kerja dimanapun dengan kompetensi, dengan kemampuan ilmunya, maka orang yang kerja tadi digaji, diberikan upah, diberikan salary, diberikan reward. Nah, upah, gaji, honor, salary, reward itu terasa secara lahiriah. Nah, itu berkat ilmu yang dimanfaatkan. Hari ini kita orang-orang yang bekerja pasti menerima upahnya, pasti menerima hasil, pasti menerima gaji, honor, salary, ataupun reward lainnya, penghargaan lainnya dari ilmu yang dimanfaatkan. Itu secara lahiriah. Pedagang dengan ilmu ekonominya juga bisa meraup keuntungan dari hasil dagangnya. Itu juga karena ilmu yang bermanfaat ditinjau dari sudut ekonomi, jelas berguna. Petani dengan ilmu pertaniannya menanam sesuatu yang bermanfaat, menjadi hasilnya sangat memuaskan, maka hasil itu dimanfaatkan oleh sendirinya ataupun oleh orang lain, baik dikonsumsi secara langsung maupun dijual. Dari hasil pertaniannya dapat lagi duit. Itu adalah diantara manfaat ilmu
bagi seorang petani. Insinyur, arsitek, dan lain sebagainya, jabatan-jabatan yang diperoleh oleh manusia itu juga menghasilkan. Coba untuk arsitek sekali gambar saja tuh, ngoret-ngoret tanah sekian sekian sekian, itu dapat upahnya 10 juta, 20 juta, cuman gambar doang. Seret gitu. Mau membangun rumah 1 meter per meter berapa? Dihitung, serat ini batanya berapa, semennya berapa, pasirnya berapa, dihitung 100 meter kali 100 meter. Bikin rumah tuh 100 meter kali 100 meter. Kalau 1 meternya 3 juta, berarti 3 kali 100 kita kudu punya duit 300 juta untuk membangun rumah 100 meter. Ya 10 kali 10 100 meter itu kudu punya duit berapa? 300 juta. Kalau 1 meternya 3 juta. Nah tuh si insinyur dengan gambar itu serat itu diupahin. Dia mengambil manfaat dari bisa, dari hebatnya menghitung, daripada hebatnya menggambar, untuk bikin rumah, bikin gedung dan lain sebagainya. Langsung dirasakan itu ilmu yang bermanfaat dari segi arsitek atau bangunan. Juga ilmu bermanfaat bukan hanya bangunan ya, seniman. Coba seniman sekali metik gitar, wah berapa tuh kalau dipanggil seniman? Tidak cukup 50 juta itu manggil orang. Udah pernah manggil Oma Irama kemarin belum ya? Belum. Itu kalau manggil Oma Irama ya waktu tahun 2016 atau 15, maaf di bawah itu ya, 2010 11 ya. Itu Iwan Fals itu luar biasa, bisa tidak kurang dari 50 juta ya. Tidak kurang itu dengan seninya. Maka ilmu seni maka bermanfaat buat dirinya dan orang lain ya. Luar biasa. Dulu di pesantren manggil Oma Irama, manggil Iwan Fals ya, itu luar biasa. Meskipun mereka kenal dengan pesantren jadi tidak dibayar segitu ya, istilahnya karena pertemanan. Tapi kalau kepada yang lain luar biasa. Artinya apa? Dengan seninya tuh gitu. Jadi ilmu itu jelas bisa dirasakan. Nah, ini keutamaan ilmu ditinjau dari sudut pandang lahiriah. Dia bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Tuh banyak ya yang jadi guru, pekerja, seniman, budayawan, semua tuh politikus ya, politik tuh semua ahli politik, pengacara dan lain sebagainya. Itu dengan ilmu pengetahuannya mereka langsung mengambil manfaat. Maka belajar satu bab ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ditinjau dari sudut batiniah, ini juga pasti belajar ilmu itu bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan jiwa manusia, bisa bikin nyaman hidup, bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik, bisa bersosialisasi, boga babaturan di mana saja. Semua apa yang dijadikannya itu bermanfaat, itu karena ilmu. Maka ditinjau dari sudut halus batiniah, ilmu juga bermanfaat. Wabil khusus ketentraman, kenyamanan, kedamaian di dalam hati manusia. Sekarang banyak duit nih, banyak duit tapi hati nggak tentrem, kira-kira enak nggak nih? Duitnya banyak, bro di juru, bro di pantong, ayah di tengah imah, ya. Tapi hatinya tidak tentrem,
kunaon besi aya nu menta gitu. Wah, kumaha mun anu menta ieu teu dibere, kumaha dibere, kumaha. Nah, jadi gara-gara duit tidak tentrem. Nah, berarti ilmu secara halus, secara batiniah belum bermanfaat kepada orang untuk mengendalikan hartanya. Maka terus belajar ilmu agar ilmu menjadikan diri kita berguna, bermanfaat, menjadi tentrem dan lain sebagainya. Maka itulah diantara keutamaan ilmu. Maka belajarnya juga sangat utama. Yang ketiga, ilmu itu juga punya Allah. Malaikat saja suruh menghitung, menyebut, nggak tahu barang-barang di dunia, nggak tahu sebutan ini, sebutan itu. Tapi manusia dengan jiwanya, dengan ruhnya, manusia bisa kenal kepada apa yang dilihatnya, kepada apa yang didengarkannya. Maka keutamaan manusia dari makhluk lain jelas ya. Wa 'allama Adamal asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi malaikat sendiri nggak tahu nama-nama. Jelema Adam waktu itu namanya ya tahu. Sampai hari ini Adam kita ya tahu. Dari zaman dulu Adam disebutnya nggak ada namanya karena Adam tuh nggak punya bapak, nggak punya emak ya. Jadi dia namanya Adam, diperkenalkan Nabi. Tahu zaman Nabi Adam nggak pohon jeruk? Ya ada. Pohon apel ada, pohon pete ada, pohon jengkol ada. Sampai hari ini ada. Zaman dulu berarti ada gitu. Jadi Adam tuh tahu pohon jengkol, pohon pete, mangga, pohon apa lagi, belimbing, semua kenal si Adam itu. Bahkan pohon-pohon yang kecil-kecil, pohon deroak, pohon centek, pohon sengganian, pohon apa lagi itu, gadung, pohon apa lagi, semuanya kenal. Malaikat enggak. Oleh karena itu manusia bisa hebat, manusia itu bisa lebih dari makhluk yang lain karena ilmunya. Tuh, lagi-lagi karena ilmu, bukan karena keturunan. Nah, ini harus dijelaskan. Bukan karena keturunan siapapun manusia. Kalau tidak memfungsikan ilmu Allah, maka keturunan itu tidak akan bisa menjadi mulia. Keturunan siapapun. Kan ada tuh di ceramah, di darah saya ada darah Rasulullah gitu ya. Wah, luar biasa tuh orang. Di darah saya mengalir darah Rasulullah. Wah, luar biasa. Bahkan ada yang ngomong ya, satu orang Habib bodoh itu jahil itu lebih mulia daripada 70 ulama. Wah, ngaco itu. Ajaran ngaco mana ada Habib bodoh. Lah kalau bodoh belajar apa? Ngajarin Iqra nggak bisa, ngajarin alif bata sajim nggak bisa. Lah itu lebih mulia katanya. Lah mana ada ajaran kayak gitu? Penyesatkan sekali itu ajaran kayak gitu. Makanya kenapa malaikat sujud ke Adam manusia? Karena ilmu. Itu bukan karena keturunan, karena ilmu gitu. Iblis nggak sujud kepada manusia, kepada Adam. Kenapa? Karena dia takabur. Unsur utamanya itu mengaku lebih mulia daripada unsur tanah. Unsur iblis kan apa? Api. Tuh, nggak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dibikin dari api, si Adam dari tanah. Ogah. Nah, berarti unsur itu yang menjadikan kesombongan, itu yang menjadikan si iblis tidak mau sujud kepada Adam. Malaikat, coba unsurnya khuliqatil malaikat min nur. Jadi malaikat itu unsurnya dari cahaya. Dengan kita dari tanah, pasti tinggian unsur bagusan cahaya daripada tanah.
Tetapi meskipun unsur cahaya dari tanah itu tuh, dari cahaya malaikat itu dia tunduk kepada unsur dari tanah, bukan karena tanahnya, tetapi karena ilmu. Tuh lagi-lagi, sehingga malaikat sujud diperintah Allah kepada manusia karena ilmunya, bukan karena bahan bakunya. Jadi kalau ada orang mengaku sombong dengan bahan bakunya, itu polanya seperti persis pola iblis ya. Pola setan, pola iblis yang mengaku bangga dengan darah-darahnya, dengan keturunan-keturunannya. Oleh karena itu jelas di dalam Al-Quran, yang mulia bukan karena keturunan tetapi karena ilmu. Nah, sehingga malaikat itu bisa sujud kepada manusia bukan karena keturunan dari tanah, tetapi karena ilmu Adam yang digunakan oleh Adam, ilmu Allah yang digunakan oleh Adam. Oleh karena itu terus kita usaha keras untuk belajar ilmu, karena ilmu itu jaminannya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman dan ilmu nyambung sehingga bisa menempatkan orang punya derajat, punya ranking, punya kualitas manusia itu sebab iman dan ilmu. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang belajar ilmu itu adalah orang yang memilih jalan yang terbaik ketimbang sholat sunnah meskipun 1000 rakaat. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga sabda Nabi yang menyatakan bahwa orang yang mencari ilmu, mengkaji ilmu, memahami ilmu, di samping kemanfaatannya yang tadi secara duniawi dan secara ukhrawi, rizkinya itu tidak henti-hentinya. Ini resiko berilmu. Di sini disampaikan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi takaffalallahu lahu birizkihi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu artinya, orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah baginya dengan rizkinya. Coba, takaffalallahu lahu birizkihi. Jadi sampai Allah itu di sini mengakui kepada orang yang belajar ilmu dengan rizkinya. Artinya orang yang belajar ilmu itu rizkinya tidak akan habis. Nah, ini permasalahan buat kita. Seperti tadi ya, kalau ada orang kerja di perusahaan ya, perusahaan itu kadang-kadang ada pensiunnya ya. Umpamanya di perusahaan itu pensiun berapa ya, 50 tahun umpamanya di perusahaan, atau 55 tahun itu selesai kerja di perusahaan. Tapi kalau dia bisa di kampungnya menerapkan apa yang di perusahaan itu, berarti ilmu itu bermanfaat masih buat di kampungnya. Nah, tapi yang tidak akan habis adalah jadi Pak Guru, Pak Ustadz. Coba dah, Pak Ustadz, Pak Guru nih, Pak Kiai, mungkin tua, coba ya, mungkin apa? Mungkin jadi, mungkin bermanfaat ilmunya, mungkin mau tongkat tuh Kiai, udah jalannya utek-utek itu, bisa ilmu, bisa pengetahuan, dia bisa itu diajarkan, itu mungkin berwibawa. Betul? Di kita kadang-kadang nyari yang kiai-kiai sepuh ya, datang ke kiai sepuh gitu, kakak sepuhan disebutnya ya, kakak sepuhan tuh, sampai ketika kesepuhan itu meninggal sekalipun itu masih didatangi ya kuburannya. Betul?
masih dijarahi kuburannya, tuh luar biasa. Itu ilmu dari hidup sampai mati masih bermanfaat, luar biasa itu ilmu. Makanya terus thalabul ilmi di sini jaminannya terlalu banyak ya, diantaranya adalah takaffalallahu lahu birizki. Allah cukupkan kepada orang yang thalabul ilmi itu adalah rizkinya. Yang jelas pada malam hari ini clear ya. Apa clearnya? Coba masuk ke masjid, belajar ilmu. Kopi ayah, kopi ayah. Makanan ada, minuman ada. Coba kalau di warung minuman kudu bayar ya. Di warung udah ngutang mulu lagi di warungnya ya. Ini keluhan kardus masalahnya ini. Coba makanan di warung kudu bayar, ngopi kudu beli. Di masjid buat thalabul ilmi, ngopi gratis, makan gratis, kue gratis. Itu luar biasa. Disadari nggak kira-kira? Harus disadari. Ini diantara yang kecil-kecilnya manfaat dari thalabul ilmi. Tapi kalau nggak ada makanan, datang nggak ya? Datang juga, alhamdulillah, gitu kan. Dan orang tidak tanggung kalau untuk thalabul ilmi itu, memberikan itu nggak tanggung karena tahu kemanfaatannya. Makanya itulah jaminan-jaminan takaffalallahu lahu birizki. Orang yang belajar itu orang semangat ya, memberikan itu semangat kepada yang thalabul ilmi. Kadang-kadang ya, kadang-kadang orang membawa tentengan kepada Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, bawa tentengan, pengen kemakan itu ya, betul? Pengen kemakan dari hasil pertaniannya, dari hasil perkebunannya, ditenteng dari rumahnya. Pengen kemakan itu sama orang yang alim, sama Ustadz, sama Kiai, sama Pak Guru ya, itu pengen kemakan. Itu apa artinya?